Yang lucunya, ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya, itu tidak benar. Ya, pada saat dia ke dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya, sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tetap orang yang sama ya, yaitu Joshua Sinambela, di mana di media sosial dia itu berkuar-kuar bahwa si Rismon telah dikuliti. Si Rismon sekarang telah apa ya, katanya itu Rismon itu melempem katanya ya, setelah semuanya dibongkar oleh si Joshua Sinambela ini. Si Joshua Sinambela pendatang baru, dia itu baru kemarin sebenarnya ya. Dia itu berkuar-kuar, bahkan netizen mengatakan bahwa Joshua telah membuka kedok si Rismon dan si Rismon tidak berani berhadapan dengan orang ini, si Joshua Sinambela. Kayaknya ini pembohongan publik ini ya sebenarnya ya. Karena apa? Karena saya telah melihat semuanya di media sosial bahwa si Rismon ini gak ada gentar-gentarnya kepada, apalagi cuma si Joshua ini. Si Rismon ini sudah berpengalaman berhadapan-hadapan dengan orang yang pinter, orang yang apa ya, orang yang punya jabatan, tidak seperti Joshua ini yang pinter kemarin. Si Joshua ini katanya si Joshua ini telah membuka semuanya. Dia itu telah menyiarkan, mempublikasikan bahwa si Rismon ini sudah dipatahkan semuanya oleh si Joshua ini. Kita lihat videonya ya. Yang saya gunakan satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana gitu ya. Nah, si Joshua ini mengatakan bahwa dia itu mengedit videonya, dia itu apa ya, menganalisa semuanya, bahwa yang dijadikan panutan, yang dijadikan rujukan semuanya itu videonya dia katanya. Ya kalau ini sih ya mungkin ya bisa saja benar, tapi ada sisi lain ya. Semuanya itu karena ada video yang dikirimkan oleh Anda. Apakah salah kalau dicek balik? Kalau memang benar-benar itu adalah file-file yang penting dari perkara kasus Joshua, maaf, kasusnya si Jokowi, apakah salah semuanya diteliti semua dicek semua? Apakah ada yang salah? Itu karena ada video dari Anda, makanya diteliti kembali oleh si Rismon. Apakah ada yang salah? Kayaknya enggak deh. Seperti yang berseliweran di media sosial, seumpamanya punya si PSI tersebut, bahwa ijazah Pak Jokowi yang asli yang ini di media sosial. Diceklah oleh si Rismon, oleh si Roy Suryo. Kalau memang ini ijazahnya Pak Jokowi, ini adalah palsu. Lah, seperti itu contohnya. Mari kita simak seterusnya ya. ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Ya iyalah, memang yang dikerjakan oleh dia adalah kajian ilmiah, apalagi kalau bukan kajian ilmiah. Dia itu meneliti semuanya, dia itu menganalisa semuanya, dari ijazahnya, dari font tulisannya, dari semuanya, skripsinya, semuanya lah. Karena apa? Karena dia memang ahli forensik. Kita teruskan ya. Ini adalah tanggapan dari Rismon. Kenapa nggak habisi Nambele itu? Memang dia siapa ngatur-ngatur saya? Saya blok pun HP ini suka-suka saya. Ayo datang face to face. Jangan berani ya di komunitas ternaknya itu. Kalau memang punya keilmuan, ayo face to face. Nah, gimana? Ini diajak tweet speak to speak. Aduh, CRWP gitu sih. Gimana? Tatap muka. Gimana menurut Anda? Beranikah Anda itu? Saya kira nggak berani. Karena apa? Karena ya memang beda antara di media sosial dengan tatapan muka. Kalau si Rismon, dia itu sering kok berhadapan-hadapan dengan orang penting, orang hukum. Kita lanjut. Ya, dan jelek-jelek orang seolah-olah dirimu sudah hidup dulu. Ya, sehebat apa kau? Ya datang. Enggak, saya merasa gak hebat ya. Ya, Muhammad Mualasar kalau bersedia pun saya datangi ke Baris Krim. Kalau dia mau, coba kalian tanya dulu dia. Ya, kalau kalian coba minta kepada Jokowi supaya saya bisa datang ke rumahnya, terus masing-masing dari kami menunjukkan ijazahnya di depan wartawan. Nah, itu baru gentleman. Ya, minta sama Pak Jokowi, nah kita bertemu, terus kita menunjukkan ijazahnya ke wartawan semua, ke publik. Gitu, baru gentleman. Gimana? Ini ada tantangan baru ya, si Rismon ini ya. Bagaimana kita ke rumah Pak Jokowi, membawa masing-masing ijazah. Mereka berdua lah.
Gimana menurut Anda? Anda kan tidak mempercayai dan menganalisa bahwa ada dugaan kepalsuan dari ijazahnya Pak Jokowi kan? Ya, monggo, gimana? Mereka itu menantang, sudah Rismon ini menantang. Bagaimana? Ke rumah Pak Jokowi, Anda ke rumah Pak Jokowi, dan si Rismon ke rumah Pak Jokowi, membawa masing-masing ijazahnya, kita perlihatkan, dan membawa pengacara. Saya kira adil kalau di rumah Pak Jokowi. Tapi sayangnya Pak Jokowi sekarang tidak menerima tamu. Karena apa? Karena wajahnya sekarang dalam masa penyembuhan. Koreng semua dan kurap. Dianggap saya fitnah. Silakan tonton videonya. Kurap semua. Jadi tidak akan menerima kalau masih masa-masa sekarang. Entah kalau sembuh, bisa jadi. Ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah ya, sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya Layar Rismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Belum bersedia hadir katanya. Inilah statement mereka. Ya mungkin netizen yang ini yang dibuat apa? Mungkin inilah netizen bisa dibuatkan bahan ini. Statementnya ini Joshua ini bahwa si Rismon tidak berani hadir. Tidak berani hadir gimana? Sudah kok banyak video-videonya. Bahkan Anda kayaknya yang nggak mau hadir. Memang ya kalau di media sosial itu sudah ceplok. Setelah dihadapin, jadi sayur. Kita teruskan. Kayaknya menarik gitu ya. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Ya Rismon lah. Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumen. Ternyata tidak berani ya mengatakan argumen itu. Argumen pertamanya dia tidak bisa berargumen, ya memulailah. Ya kok bisa gitu? Jadi dia itu menginginkan Rismon yang memulai argumen-argumennya dan si Joshua ini akan mematahkannya. Lah kok gitu? Yang berargumen kan Anda, petantang-petenteng dari media sosial. Kok malah Rismon disuruh mulai duluan? Seharusnya Anda itu, ayo kita debat di media sosial, ditayangkan di TV dan di media-media lainnya. Seharusnya kan gitu. Ini kalau mau ketemu katanya biarkan Rismon dulu yang mulai dan saya akan mematahkannya. Sekarang malah melempem ya. Masih belum berhadapan-hadapan ini sudah melempem. Kita teruskan videonya ya. Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Sekarang sudah ada ya videonya ya bahwa Rismon telah. Nah, ini sudah ada videonya ya, bahwa si Joshua ini tidak bisa hadir, diundang oleh Sentana TV. Di mana Sentana TV telah mengundang ini si Joshua. Tapi apa daya, si Joshua-nya itu gak hadir. Ada apa denganmu Joshua? Kok gak hadir di Sentana? Nanti panggilan apa lagi? Nanti panggilan malaikat mau hadir. Di Sentana ini cuma apa ya, pertemuan-pertemuan kecil lah. Dia itu di podcastnya Sentana ini Anda bisa berpeluang mengatakan yang apa yang Anda katakan di media sosial. Jangan cuma mau dipanggil apa lagi, mau hadir kamu. Ini cuma kecil-kecilan lah, kok gak hadir Anda? Bahkan ongkosnya pun mau diongkosin ini oleh tim Sentana. Kok gak hadir? Tapi kok keluar-keluar? Dasar, belimbing sayur. Kita teruskan ya. Gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Di obo-obo, nyanyi di obo-obo gitu. Jadi obo-obo. Ya benar juga sih. Ya kayak Joshua. Oh iya ya, Joshua kan nama kecil dulu ya yang jadi artis Joshua di obo-obo. Saya nggak nanggepin ya mulai tadi lihat videonya. Oh gitu ya. Joshua Cili, si Joshua bocil. Apa Joshua dulu itu? Tidak mungkin lah. Ya bukan kayaknya. Saya kira si Joshua yang dulu itu, masa kecil saya itu. Ya mungkin seumuran saya lah. Karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap gitu. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu kalau nggak datang ke sini ayo
Bawa gimana? programmu, saya bawa program Benar kata saya. kan ya. Nah. Kalau memang ya kalau di media online itu orang gagah-gagahan. Kenapa? Karena gak ada yang komplain. Ya terserah kita ngomongnya gitu lah. Memang kan seperti saya berargumen seperti ini, ya terserah saya, gak ada yang gugat kok, gak ada yang komplain. Jadi gagah-gagahan di media sosial. Tapi apakah berani berhadapan-hadapan dengan tekstop spek? Apakah berani? Ya saya kira ya diragukan lah. Diragukan. Dia kan belum pernah berhadapan-hadapan dengan orang kan. Tapi kalau Rismond sudah sering. Jadi kalau cuma Joshua ya ibaratnya gimana ya, ranting-ranting kecil lah. Dan ini ada lagi ya temennya si Joshua ini ya, yang keluar-keluar di media sosial, yang katanya mau ngefur si Rismond. Kita tonton videonya. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Yang punya ijazah jadi apa? Ya jadi apa saja kan. Itu kan terserah Anda dan orang-orang yang dituduh. Kita jadi RT, punya ijazah. Ya dibanggain kalau ijazah tersebut ijazahnya asli. Ketimbang jadi presiden, ijazahnya palsu, dicurigai palsu. Mempermalukan seluruh negeri, seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Apakah entar kalau diselidiki bahwa itu benar-benar palsu itu ijazah, apa tidak bikin malu UGM? Masih bangga? Ya menurut sih bangga kali. Kita teruskan apa jawabannya ini orang. Lu punya ijazah, nenteng-nenteng ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Iya benar. Itu tandanya lu pernah sekolah. Iya benar, aku paham itu. Kalau Anda itu punya ijazah, belum tentu Anda itu pinter. Itu menandakan Anda sekolah. Seharusnya perkataan Bapak itu adalah ditujukan kepada Pak Jokowi. Mengapa harus gitu? Apakah benar ijazah? Apakah benar Pak Jokowi itu punya ijazah? Tolong tunjukkan. Kalau memang ada, berarti Pak Jokowi itu pernah sekolah karena punya ijazah. Yang diragukan kan nggak punya ijazah, bukan hanya kepinteran. Jangan ngomong kepinteran aja dulu dah. Ngomong apakah benar punya ijazah. Seharusnya kan gitu. Lah, ngoceh. Yuk kita simak lagi ya ocehnya. Hah? Harusnya UGM bangga dong. Harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismond Siamani sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Saya kira nggak bangga kok. Karena menurut saya sih bikin malu lah. Bikin malu kalau memang ijazahnya itu ijazah palsu. Emangnya Anda itu yakin kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya itu asli? Dan Anda itu bangga selama 10 tahun dugaan ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Bahkan waktu menjabat digugat oleh rakyatnya, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Mereka dihukum tanpa mengeluarkan bukti keaslian ijazah Pak Jokowi, dihukum 6 tahun. Bayangkan. Untuk Gus Nur 6 tahun dan Bambang Tri lain lagi, lebih lama lagi. Bayangkan. Masih mencari pembenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah lihat.